Sampul halaman Boruto to Blue Vortex chapter 11 ini menampilkan Hidari, seorang diri yang sedang berdiri memasukkan tangan kiri ke kantong kirinya. Judul Boruto to Blue Vortex chapter 11 ini adalah serius. Di halaman awal seperti biasa ada sebuah catatan samping atau catatan editor yang kali ini berbunyi, Himawari bangkit di ambang kematian Inojin. Apa kekuatan dia sebenarnya? Chapter 11 ini sendiri diawali dari akhir chapter 10 bulan kemarin setelah Himawari menggunakan kekuatan Kurama. Kini dia sudah turun dari pohon Jura yang mengurungnya. Jura yang melihatnya berkata, aku berasumsi bahwa ini adalah hasil dari cakra Kyuubi. Tapi apa maksudnya? Shikadai dan Chocho masih terkejut dengan kebangkitan Himawari itu. Setelah itu Himawari menatap ke arah Inojin yang masih tertancap di pohon Jura dan dia pun mulai melangkah ke sana. Melihat Himawari bisa berjalan, Shikadai keheranan karena dia tahu sebelumnya kaki Himawari patah. Shikadai berkata di dalam hatinya, kaki dia sebelumnya benar-benar patah dan sekarang kakinya itu sembuh total. Kemudian Himawari menyentuh pohon yang menusuk Inojin. Lalu rambutnya mulai bergerak mengambil Inojin dan membawanya turun. Hal itu membuat Shikadai panik. Dia berkata, hei, jangan tiba-tiba melakukan pergerakan seperti itu. Saat menurunkan Inojin, Himawari pun menyembuhkan Inojin menggunakan cakra Kurama yang mengalir dari rambutnya. Lukanya kini benar-benar sembuh total dan hal itu membuat Shikadai sangat terkejut. Shikadai berkata di dalam hatinya, luka Inojin semuanya sudah tertutup. Setelah itu Himawari berkata, aku tidak tahu apakah lukanya sudah sembuh total atau belum, tapi bawa dia ke rumah sakit secepat mungkin. Kemudian Shikadai bertanya, kekuatan apa sebenarnya ini? Himawari menjawab, aku pun tidak yakin, tapi aku pikir pria ini bisa merasakannya entah bagaimana. Itulah yang ingin aku coba konfirmasi. Chocho berkata, mencoba mengkonfirmasi? Hima, apa yang sedang kau pikirkan? Himawari berkata, aku akan mengalahkannya. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Jika aku tidak melakukannya, dialah yang justru akan mengalahkan kita. Kalian tolong larilah. Dia hanya mengincarku. Jika kalian tidak mengganggunya, kalian seharusnya bisa melarikan diri dengan aman. Cepatlah. Saat itu Chocho ragu dengan keputusan Himawari. Lalu Shikadai berkata, Chocho, ayo kita pergi. Kita hanya akan menghalangi Himawari sekarang selagi kita masih bisa membawa Inojin. Tapi Chocho masih tidak menerima keputusan Shikadai itu. Lalu Shikadai langsung menggendong Inojin sambil berkata, pikirkan ini dengan tenang. Ini adalah pertarungan di mana kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kita harus menyelamatkan nyawa orang sebanyak mungkin. Itulah yang Himawari katakan. Jura yang mendengar percakapan mereka akhirnya berkomentar. Dia berkata, keputusan yang cerdas, Nara Shikadai. Aku sudah memasukkan namamu ke dalam ingatanku. Ayo kita bertemu lagi nanti. Tapi saat itu Chocho masih tidak mau meninggalkan Himawari sendirian. Chocho menghampiri Himawari sambil berkata, tidak mungkin, aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Aku tidak akan meninggalkanmu. Lalu Himawari berkata, aku sendiri bingung, tapi jika aku memiliki sebuah kekuatan, aku pun ingin mengambil tanggung jawabnya. Itulah yang menurutku harus kulakukan. Ayah dan kakak pun akan melakukan hal yang sama. Setelah mendengar penjelasan dari Himawari, akhirnya Chocho mau menerima keputusan mereka. Dia berkata, jangan lupa dengan janjimu yang nanti akan membawakanku pancake. Himawari berkata, aku tidak akan melupakannya. Aku pun suka pancake. Lalu Shikadai mulai menjauh dan meminta Chocho untuk segera pergi juga. Dan kini tersisa Himawari dan Jura saja. Himawari mulai berjalan menuju Jura. Jura berkata, aku mengerti bahwa kalian bukan orang bodoh. Itulah kenapa hal ini sangat membingungkan bagiku. Seberapa sering kemampuan kalian dalam membuat keputusan terganggu. Yamanaka Inojin, rasionalitasnya terkikis hingga tindakannya yang gegabah mengakibatkan kehancurannya sendiri. Saat ini Himawari sudah berada tepat di hadapan Jura. Jura menatap Himawari sambil berkata, ini sama sekali tidak bisa aku pahami. Tapi kontroversialnya, ada sesuatu di dalam dirimu yang sepertinya sudah dihidupkan. Apakah itu hanya kebetulan atau ada semacam korelasi? Tapi Himawari hanya berkata, diamlah. Lalu dia meninju perut Jura dengan tangan kirinya. Tapi Jura masih bisa bertahan walaupun pijakan dia terdorong. Hanya saja setelah itu Himawari menghajar Jura lagi. Kali ini dengan tangan kanannya hingga Jura terhempas sangat jauh menembus tebing-tebing batu di sana. Tapi tidak lama kemudian Jura langsung terbang ke atas dan meluncur ke arah Himawari dengan cepat. Melihat Jura datang ke arahnya, Himawari langsung menyiapkan bijudama melalui rambutnya yang membuat Jura terpental. Jura pun langsung menyiapkan bijudamanya juga melalui mata kanannya. Baik Himawari dan Jura saat itu langsung melepaskan bijudama mereka masing-masing secara bersamaan. Dan saat itu terjadi bentrokan bijudama yang menciptakan ledakan yang sangat besar. Shikadai yang sudah berlari cukup jauh melihat ke belakang ke arah ledakan itu dan dia terlihat khawatir kepada Himawari. Setelah itu Jura langsung turun ke tanah dan mulai berbicara lagi dengan Himawari. Dia berkata, ya bukankah ini sebuah kejutan? Kekuatan itu muncul tanpa penjelasan. Tapi bagi dirimu yang bisa menggunakan bijudama dalam tingkat itu, meskipun kekuatan Kyuubi memang menjadi syarat mutlak, tapi sungguh menarik bagaimana kau berhasil mencapai evolusi yang begitu cepat. Tapi selain itu, tanpa melanjutkan ucapannya, Jura langsung menyundul kepala Himawari hingga Himawari terhempas. Sebenarnya Himawari masih bisa berdiri, tapi Jura sudah muncul di belakangnya dan langsung menendang Himawari hingga tersungkur di tanah. Jura berkata, kau memberiku sedikit kebebasan. Aku mulai ingin mencobanya, menganggap pertarungan ini dengan serius.
Himawari sendiri saat itu masih tersungkur dan memuntahkan darah. Tapi setelah itu kita beralih ke lokasi Sarada dan yang lainnya. Hidari masih terjatuh setelah terkena serangan Chidori dari Sarada. Di hadapan Hidari kini berdiri Sarada, Konohamaru, Sumire, dan para Jonin Konoha. Sarada berkata, "Itu adalah luka fatal. Itu sakit kan? Aku akan membiarkanmu pergi selama kau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Siapa sebenarnya kau ini? Kenapa kau bisa menggunakan Chidori?" Setelah itu Hidari masuk ke dalam Sumeato yang ada di dekatnya, lalu muncul tepat di hadapan Sarada. Salah satu Jonin Konoha terkejut, begitupun dengan Sarada dan Sumire, karena saat itu luka Hidari sudah sembuh total. Hidari berkata kepada Sarada, "Hei kau, kata itu, aku mendengarnya dari Jura. Itu adalah Sharingan kan?" Sarada kebingungan mendengarnya, terutama saat Hidari menyebut Jura. Lalu Hidari berkata lagi, "Teknik yang aku gunakan tadi, jadi itu namanya Chidori. Aku pikir itu sedikit sulit digunakan. Untuk menggunakannya dengan baik, aku membutuhkan mata seperti milikmu kan?" Sarada semakin bingung. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya Hidari. Setelah itu Konohamaru pun mulai menginterogasi Hidari. Dia berkata, "Itu tidak menjawab pertanyaannya. Siapa kau sebenarnya? Tidak, hubungan apa yang kau punya dengan Uchiha Sasuke?" Kemudian Hidari berkata, "Siapa itu? Aku tidak tahu apapun tentang dia. Kau terus-menerus melontarkan semua pertanyaan kasar itu kepadaku. Kau ingin tahu siapa aku? Aku pun sedang mencari tahu jawabannya. Lah kenapa aku datang ke Konoha?" Kemudian saat itu Sumire menyadari sesuatu. Dia langsung berteriak kepada Konohamaru, "Konohamaru Sensei, lindungi Sarada." Pria itu mengincar Sarada, atau setidaknya itu yang aku pikirkan. Tidak salah lagi. Lalu tiba-tiba Hidari memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Kemudian tangannya itu muncul dari Sumeato yang ada di belakang Sarada dan langsung menyentuh Sarada, lalu melepaskan petirnya. Sarada pun terkena petir itu dengan sangat telak. Melihat hal itu, salah satu Jonin Konoha berniat menyerang Hidari menggunakan elemen tanah, tapi Hidari menyadarinya, lalu membakar Jonin Konoha itu menggunakan elemen api dari mulutnya. Sarada sendiri langsung terkulai lemas dan Sumire memeganginya. Sementara Konohamaru yang melihat rekannya dibakar, langsung menuju Hidari sambil menyiapkan Rasengan di tangan kanannya. Tapi Hidari menyadarinya. Dia langsung masuk ke dalam Sumeato yang ada di tanah dan muncul lagi dari Sumeato yang ada di belakang Konohamaru. Konohamaru cukup terkejut dengan pergerakan Hidari itu. Bahkan Hidari saat itu sudah menyiapkan Chidori untuk menyerang Konohamaru dari belakang. Konohamaru pun menyadarinya. Lalu Konohamaru menggunakan teknik baru untuk melindunginya dari Chidori milik Hidari. Nama teknik itu adalah Futon Rasen Soheki, atau elemen angin penghalang spiral. Tapi walaupun begitu, Konohamaru tetap terhempas. Sarada yang mulai tidak sadarkan diri saat itu sedang coba dibangunkan oleh Sumire. Tapi Hidari menyerang Sumire juga menggunakan petirnya hingga Sumire tidak sadarkan diri. Sarada berhasil sadar, tapi dia tidak bisa menggerakkan badannya. Sementara Hidari mulai menghampiri Sarada. Setelah itu kembali ke pertarungan Himawari dan Jura. Himawari kesulitan menghadapi Jura. Dia dipukul dan dihajar berkali-kali hingga terhempas dan terjatuh. Tapi luka-lukanya kembali sembuh berkat regenerasi super dari Cakra Kurama. Jura berkata, "Seperti yang kuduga, kemampuan pemulihanmu itu luar biasa. Lebih daripada manusia ataupun Jinchuriki. Kemampuanmu itu hampir seperti keberadaanmu yang mirip dengan kami para Biju. Kau sudah sangat lemah. Tentu saja, tidak peduli seberapa banyak kau menyembuhkan lukamu, kau tidak bisa menghindari terkurasnya cakramu." Setelah itu Kurama akhirnya berkomentar. Kurama berkata, "Dia lebih seperti monster daripada yang kukira. Ini bukan situasi yang bisa kita selesaikan hanya karena kau memiliki potensi yang tinggi, Himawari. Orang ini adalah lawan yang terlalu tangguh." Setelah itu kita beralih ke Kawaki dan Delta yang masih dalam perjalanan terbang menuju lokasi Himawari. Saat itu Delta berkata, "Hei Kawaki, jangan marah padaku, tapi kita akan berhadapan dengan musuh yang sudah menghajarmu. Apa yang akan kau lakukan setelah sampai di sana?" Kawaki berkata, "Aku tidak punya pilihan lain. Aku akan melakukan apa yang aku bisa." Tapi Delta masih belum puas dengan jawaban Kawaki. Dia berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, apa yang sebenarnya bisa kau lakukan?" Setelah itu Kawaki merasakan sesuatu, dan tiba-tiba seseorang terbang dengan sangat cepat melewati mereka berdua. Orang itu ternyata adalah Boruto yang sedang menuju lokasi Himawari dengan kecepatan penuh. Saat tiba di lokasi Himawari, Boruto langsung meluncur membawa Himawari tanpa menginjakan kakinya di tanah sama sekali, dan kemudian dia terbang kembali menjauh dari Jura. Saat itu Jura hanya terdiam melihat tindakan Boruto. Setelah itu kembali ke Hidari. Dia sudah menangkap Sarada menggunakan pohon dari tangannya. Hidari berkata, "Untuk pertanyaan siapa sebenarnya aku ini, aku sendiri tidak mengetahuinya. Tapi ada satu hal, entah kenapa aku sudah mengenalmu sejak awal. Uchiha Sarada, aku akan menanyakan hal yang sama kepadamu. Siapa sebenarnya dirimu? Jika aku melahapmu sekarang, apa yang akan kudapatkan?" Sarada benar-benar sudah tidak bisa bergerak. Tapi saat itu dia melihat ada katak kecil di atas tiang di belakang Hidari sedang memegang sesuatu seperti simbol yang berbentuk persegi. Setelah itu katak lainnya yang berada di pundak Boruto memberitahu Boruto. Dia berkata, "Sudah tiba, terkonfirmasi itu Uchiha Sarada. Simbolnya adalah persegi." Setelah itu Boruto yang sedang membawa Himawari yang tidak sadarkan diri langsung menggunakan Hiraishi no Jutsunya. Boruto
Boruto muncul di atas di belakang Hidari di lokasi katak yang membawa simbol persegi tari. Dan tanpa basa-basi dengan Kusanaginya, Boruto menebas tangan pohon Hidari yang menangkap Sarada. Semua orang terkejut melihatnya, baik Sarada maupun Hidari. Bahkan Konohamaru terlihat kebingungan dan juga terkejut dengan datangnya Boruto secara tiba-tiba. Sementara Jura yang kehilangan Himawari berkata, "Sungguh hebat." Sementara Hidari berkata, "Otsutsuki Boruto." Dan momen kedatangan Boruto itu mengakhiri Boruto to Blue Vortex chapter 11 kali ini.